jatuh. Betul Bapak ya? Kalau saya salah, Palu jatuh. Artinya menurut Bapak, tanpa berita acara untuk mensahkan semua keputusan-keputusan itu tuh dituangkan harus dalam berita acara Bapak. Harus ada berita acara supaya apa yang kita omong-omong tadi itu tertulis. Kalau Bapak bilang berpatok hanya sebuah palu, saya rasa Bapak keliru. Bapak sangat keliru kalau menganggap bahwa palu yang jatuh itu menjadi suatu hal legitimasi untuk hal yang tidak benar. Kenapa demikian? Bapak tahu, ada gelombang penolakan Bapak. Operasi ini musyawarah mufakat. Ingat, musyawarah mufakat. Bapak, kenapa Ibu Eri dijadikan sebagai pimpinan sidang? Kenapa? Bapak, semua ini sudah diskenariokan. Saya yang mau berbicara, mau interupsi di ruangan itu tidak diberi kesempatan. Makanya kami hadir hari ini. Kalau hari itu kami diberi kesempatan, pasti clear. Sehingga apa yang tadi Bapak sampaikan, saya rasa Bapak harus mencabut kata-kata itu. Bahwa yang mensahkan itu harus ada dokumen tertulis, bukan lisan. Bapak ingat, bukan bahasa lisan. Bapak tidak bisa berpatok dari bahasa lisan dan ketukan palu itu menjadi suatu pedoman. Ingat, harus ada dokumen tertulis. Sekarang saya tanya Bapak, dokumen tertulis itu sudah ada atau belum? Kalau ada, serahkan kepada kami supaya kami lihat. Bapak jangan beralasan palu yang dibuat, dipukul sudah tidak sesuai dengan keputusan rakyat. Kenapa? Ada interupsi. Bapak jangan mengelak begitu. Saya menjawab memangnya, saya kira kita semua seluruh ada jadi tugas dulu. Seharusnya itu adalah ketika palu jatuh. Cuma palu saja itu harus dituangkan di dalam surat yang tertulis, ya, berita acara atau semacam surat keputusan. Lazimnya dan hampir selalu kita lakukan dalam setiap kali itu ada berita acara. Saya kira ADJB, Pak Beni, teman-teman semua menyimak dinamika yang terjadi di koperasi kita. Kemarin itu ketika Palu terakhir menetapkan pengurus pengawas terpilih, situasinya agak sedikit ricuh, sehingga perintah acara tidak buat di dalam forum itu. Tetapi siapa yang menandatangani berita acara itu, siapa yang menandatangani surat keputusan itu adalah tentunya adalah pimpinan sidang dan sekretaris sidang. Pak Jeffrey, soal itu memang dibuat tidak dalam forum yang terbuka dalam RAT, tetapi sudah mereka membuatnya dalam bentuk surat keputusan. Ya, saya kira ini bukan adik-adik pendapat dengan saya juga saya kira bukan tepatnya. Baik, jadi sudah. Saya susah tarik kesimpulan. Teman-teman kan ada live talk, semua terekam secara jelas, terekam secara jelas bahwa menurut Bapak Geradus Gaga tadi beliau sabar. Tadi saya katakan bahwa berita acara ada. Bapak bukan kata sudah ada. Surat keputusan penetapan pengurus dan pengawas ada. Siapakah yang menandatangani itu? Pak Jeffrey. Yang menandatangani itu adalah pimpinan sidang dan sekretaris sidang. Ya. Tidak ada saksi. Ya. Oke, tepuk tangan. Mana saksi tidak ada yang menandatangani? Ya, silakan. Sekarang begini, kita tinggal mengujinya itu tentu bukan di ruang ini ya. Yang ngomong ini pengurus loh. Ya, fakta loh. Memang surat kemarin ditandatangani. Ketika kita saksi tidak tertandatangani surat itu. Ya, karena biasanya saksi itu ditentukan oleh forum ya, Pak Jeffrey. Seperti tahun lalu dan situasi kita seperti tahun lalu, ya. Setiap rat harus ada seperti itu berita acara. Karena apa? Semua hasil keputusan tertuang dalam dokumen. Bapak, jadi dia bukan kata-kata begitu. Harus ada dokumen. Saksi yang menandatangani itu saya kira saksi yang menandatangani itu tidak dibuat, tetapi saksi yang mengikuti kejadian itu seluruhnya terlalu banyak, ratusan anggota itu pasti akan bersedia jika diminta untuk menjadi saksi, tetapi mereka tidak menandatangani itu. Jadi kalau kita mau melakukan keabsahan,
Ya karena situasinya kemarin sedikit chaos, tanda tangan saksinya tidak ada, tetapi pertanyaan mengenai berita acara maupun surat keputusan itu memang ada, dan itulah yang menjadi dasar untuk perang kita kemarin. Ya, mungkin yang berikut saya cukup ya? Cukup, Baik. 5 menit lagi. Jangan jalan dulu. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bini Yonaf, saya